jam kos, jam yang kita tunggu-tunggu. Yes. Yes dong, pakai yes. Oh, pakai yes. Yes, silakan kalian peragakan ya. Saya yang ngomong. Oke. Jam kos, jam yang kita tunggu-tunggu. Yes. Nah, bagus. Oke semuanya, kita balik lagi di podcastnya Anak Peki, Jam Kos, jam yang kita tunggu-tunggu bersama dua bintang tamu kita kali ini, yaitu ada Pak Adi Sapar, Halo. Ibu Novi. Halo. Nah, Pak Adi Sapar ini di 89 sebagai guru, Bahasa Indonesia. sedangkan Bu Novi guru. Matematika. Ye, tepuk tangan dulu dong. Jadi ada pembahasan yang memang khusus kita bahas hari ini, dan inilah jagoannya untuk membahas tentang tema kita kali ini. Kita mau bahas apa, operator? Literasi numerasi. Literasi numerasi. Literasi numerasi, oke. Pas banget kan, literasi numerasi. Guru bahasa Indonesia, guru matematika. Agak tegang ya kalau guru matematika ada di sini. Takut remedial kayaknya Budi. Takut disuruh ngerjain soal. Iya. Saya juga udah tegang dari tadi loh. Kirain saya doang. Takut saya. Takut ada perbaikannya ya. Iya. Bu Novi sering kasih remedial ya? Lumayan. Lumayan. Karena cukup menegangkan cenah kalau untuk matematika loh. Matematika itu sebuah tekanan bagi anak-anak sekolah. Banyaknya. Bu Dini doang kali. Bagi saya. Saya juga. Kamu juga ya? Kita soulmate. Saya nggak ada temennya. Kuis. Apa sih? Ada kuis Dulu juga. lah. Oh, ada Biar santai kuisnya. saja. Ada kuis. Karena akan ada hadiahnya. Oh nggak ada. Pakai tuh bro. Kirain kalau ada kuis ada hadiahnya. Iya, harus ada dong. hadiahnya Kuis apa, dong. operator? Kuisnya ini namanya pernah, tidak pernah. Pernah, nggak pernah. Iya. Jadi kita cuma ngejawabnya pernah atau nggak pernah. Iya, tapi nggak boleh bohong, harus jujur. Aku nggak pernah bohong. Aku juga. Lihat dari tatapan mata saya. Oke, silakan. Ini satu-satu nih. Dia megang satu-satu. Ya, Oke. bagi Bu Novi. Oh, pertanyaannya ada di dalam kotak-kotak, guys. Betul ya, jadi permainannya ini nanti pilih salah satu angka. Ya, nanti ada pertanyaannya, terus dijawab pernah atau nggak pernah. Oke. Pertanyaannya nanti dibacakan, terus kita langsung. Nanti pertanyaan muncul di TV. Kita milih muncul. atau Iya, milih, dipilihkan? milih. Oh, kita yang milih. Ya, Oke. buat semuanya. Bu Dini juga ikutan. Ya kan saya sudah megang. Iya, betul. Betul. Ya, ditanya-tanya alasannya nanti. Iya. Oke. Ini aku dulu Siap, yang milih ya. siap. Oke. Silakan Bu, mau siapa dulu? Aku. Boleh. Om Pimpa Kita dulu kali, gambar Om kali ya, Pimpa. kita Om gambar. Pimpa. Nggak kelamaan. Aku langsung milih. Aku duluan. Nomor berapa Bu Dini? Aku pilih nomor. Empat. Sebutin saja. Itu nggak touchscreen. Pernah atau tidak? Pernah. Males berangkat kerja tapi alasannya sakit. Ayo, jujur. Hitung ya. Satu. 2, 3. Kamu kenapa? Kenapa? Lagi mager. Kok jadi Bu Dini yang nanya saya? Iya kan nggak apa-apa untuk Oh, semuanya boleh. kan. Oke, siap. Aduh. Bangunnya kayaknya kesiangan. Oh bangunnya kesiangan jadi ya udahlah Iya, sekalian ya bablas udahlah, aja. bablas aja gitu. Tapi ya jelek sih ya. Oke, Bu Novi gimana Bu Novi? Lagi nggak mood waktu itu. Oh iya emang kalau perempuan itu kemudian tahu. Iya, apalagi kalau lagi head hari pertama. Kan. Iya. Gua nggak tahu soalnya kalau itu IMS. saya nggak tahu. Kalau saya pernah tapi itu dulu banget waktu masih di sekolahnya. Dulu kok di sini nggak pernah saya. Dulu. Siap. Saya juga nggak cerita kamu waktu di sekolah yang mana.
mau nomor berapa? Nomor 8. Pencet dulu dong. Terereng. Oh. Iya. Touchscreen nih. Nih. Pernah atau tidak pernah ngutang di kantin sekolah? Ayo, Mbak Yuli. 1, 2, 3. Saya doang yang jawabannya pernah ya. Kenapa pernah Bu Kenapa Novi? pernah Bu Novi? Kebetulan waktu itu nggak bawa duit. Dibayar nggak tuh utangnya? Oh, udah dong aman. Aman. Kita nggak pernah karena kita selalu Iya. sedia uang jajan banyak ya. Iya. Karena suka Besok jajan. saya kalau mau jajan ke kantin bawa Budini sama Pak Andi kali ya. Bawa duit. Ya, bener Harus sih ya. bawa duit. Iya. Oh kita Lanjut sama-sama dong. nggak bawa duit kan? Bu Novi, silakan pencet Bu Novi, bangun dulu. Oh, Gak usah Oke, dong, oke, repot. oke. dari jauh aja ya. Touchscreen-nya saya pilih nomor 3. Pernah atau tidak pernah lupa sama nama murid sendiri? 1, 2, 3. Pernah? Lo wajar lo, orang muridnya kan banyak banyak. ya. Betul, kadang-kadang ketuker. Iya, karena ada yang mirip-mirip. Ya Apalagi kan? namanya sama kan di Namanya sama. 2-3 kelas. Ada yang mukanya mirip-mirip. Terus ada yang kembar juga. Tuh. Kita tiap angkatan tuh ada yang kembar, jadi suka Iya. kebalik-balik. Ya kan? Kalau Padi perwaliannya nggak hafal semua namanya ya kan? Iya. Apalah. Apa dong? Gak mungkin gak apa. Coba sebutin salah satu yang ranking 1. Di kelas masing-masing. Iya, di kelas masing-masing. Kalau di masing-masing kelas saya 12G ya. Berarti ranking satunya Jilan. Gila. Bu Dini. Kaila Dina. Kaila Dinar. Bu Novi. Di kelas masing-masing kan ya? Iya. Nah, lupa kan? Nashwa Nabila. Wih. Hafal, alhamdulillah. Alhamdulillah, kebetulan wali kelas jadi apa? Alhamdulillah. Iya. Lanjut apa enggak? Iya. Lanjut. Coba kalau kelas sebelah keringet dingin. Operator milih kali ya, operator ya. Boleh. Boleh. Pak Rizky, nomor berapa? Tolong Pak Adi dipencetin. Pernah atau tidak pernah gak siapin materi pembelajaran? Pertanyaan udah ngeri-ngeri Pak. 1, 2, 3. Wih. Guru matematika emang. Emang agak lain guru Emang agak matematika. lain Agak matematika. Nah, emang normalnya kayak gitu. Iya, kita yang agak lain sebenarnya ya Bu Dini. Enggak, ya kalau saya tidak pernah, pernahnya itu, karena kan mengajar gak hanya pelajaran bidang studi saya tuh, ada pelajaran bidang studi lain, jadi suka agak bingung, terus nanya-nanya dulu, terus belum mempersiapkan, karena yang diajar kan banyak. Wah, berarti Bu Dini jos banget ini, ahli 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 kimia. bidang studi ya. segala bidang studi. Iya. Enggak semua juga dong. Coba Bu Novi kasih soal matematika Bu Novi. Iya. Belum saatnya. Belum saatnya. Pak Adi Di kenapa nggak belakang aja mempersiapkan? nanti ya Bu Dini. Tidak mempersiapkan karena sibuk. Oh sibuk. Orang Bukan sibuk. kesiangan tadi Pak Adi, bukan. Bukan dong. Iya kadang kalau misalnya lagi banyak kegiatan gitu terus harus masuk kelas tapi dari kemarin sama paginya itu lagi ada kegiatan yang nggak harus siapin materi ya akhirnya gitulah. Materinya sih udah di sini semua jadi nggak usah disiap-siapin. Sibuknya karena guru apa tuh Pak? Urusan apa Pak? Kalau boleh tahu. Banyak. Saya harus sebutin ke satu di sini. Lanjut. Enggak juga. Oh enggak kan? Novi aman. Betul. Pak Dery silakan mau pilih nomor berapa Pak Dery? Waduh masih lanjut. 10 lagi. Nah, tolong dipencetin. Pernah atau tidak pernah makan lupa bayar? Kalau tadi ngutang ya? Tadi Kalau ini ngutang. pura-pura. Iya. Abis makan ditinggal pergi gitu ya. 1, 2, 3.
Tidak pernah. Oh, Pak Adi pernah. Saya kalau ngutang enggak, kalau lupa pernah. Oh iya. Beda ya? Beda. Kalau ngutang kan, Bu ngutang dulu ya, berarti ngutang kan. Iya. Kalau lupa tuh kita pergi aja gitu. Udah makan kenyang udah. Iya, gitu. Berasa di rumah sendiri ya. Kalau ngutang kan ada omongannya. Bu nanti ya saya bayar dulu. Kalau ini enggak, dengan lupa aja gitu. Tiba-tiba udah selesai makan, terus balik lagi. Terus besoknya baru inget, kemarin udah bayar belum ya? Lah, Gitu. itu nggak dipanggil, woi gitu. Enggak kan karena Pak Adi bilang terima kasih gitu. Iya. Enggak, saya nggak bilang apa-apa kok Bu. Langsung pulang aja. Enggak bilang apa-apa. Kebayang nggak kok jadi Bu kantin yang kayak gimana? Bu kantin. Yes. Ya sebenarnya dijulitin dia sama ibu kantin. Bu Dini dan Bu Novi nggak pernah ya? Nggak pernah Nggak dong. pernah. Oke. Seingat saya sih nggak pernah. Iya. Itu malah timbul pertanyaan lagi. Coba digali lagi operator. Ada kemungkinan lanjut ya. ingat berarti pernah. Aku kali ini milih nih nomor 10 Bu Dini. Ya, Bu Dini. Pernah atau tidak pernah marah di kelas saat mengajar? Gak usah ditanya kalau Bu Nopi mah. Enggak ada pilihan yang lain kayaknya kalau ini. Harusnya sering atau tidak. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Pernah semua. Wah, nggak pada sabar ini guru-guru. Itu karena udah kelewat sabar. Kayak Marahnya gimana marahnya? Kenapa? Siapa dulu? Yang paling marah deh. Kamu. Saya paling marah itu pernah di satu kelas. Saking marahnya itu tahu kan apa namanya, gagang sapu Tahu. sampai patah. Oh. Iya, sampai patah. Tapi nggak kena siswa ya, cuma ekspresi aja. Oh, Karena karena bukan lagi debus, bukan. iya Bukan, dulu bukan. Pak Adi sabuk kuning. Iya, kuning agak butek sedikit tapi ya. Oke, Bu Novi coba Bu Novi. Ini banyak nih. Pernah sebenarnya ini yang dialamin kita semua ya. Jadi udah dikasih tenggat, terus udah dikasih kelonggaran, tapi ternyata tidak dilaksanakan gitu kan. Padahal kita harus ngejar materi-materi sebelumnya. Di situ marahnya ya verbal gitu, nggak ada yang sampai tindakan-tindakan, cuma verbal aja. Marah-marah selayaknya kayak emak-emak marah ke anak Iya. gimana sih ya gitu lah. Coba Bu, boleh dicontohin kali Bu? Ke Bu Dini, Bu Dini ini murid yang nggak ngerjain PR. Oke, Bu Dini dijawab ya. Jangan begitu dong. Masa muridnya digalakan muridnya. Oh iya. Iya. Selayaknya murid ya. Iya, siap Bu Novi. Dini maju kerjakan soal nomor 10. Saya belum selesai Bu Novi. Alah, nggak usah ada alasan-alasan. Kemarin udah ibu kasih waktu, deadline-nya hari Senin. Kemudian ini udah jalan seminggu belum dikumpulin lagi. Kamu ngapain aja? Itu disuruh ngitung Bu Novi. Ngitungin apa, genteng? Iya, sama ikan di dalam kolam. Gak selesai, soalnya banyak tugasnya. Karena kan saya ikutan OSIS ya, calon OSIS. Oh, Jadi gitu. tugas saya terbengkalai Bu Novi. Gimana dong Bu Novi? Boleh dong Bu Novi kasih keringanan, Bu Novi kan pembina OSIS. Saya murid paling depan ya, no comment. Udah deg-degan aja nih. Kayak udah cut ya kayaknya. Iya. Langsung. Ya, jadi Bu Novi ini selain guru matematika, Bu Novi juga sebagai pembina OSIS di SMA Negeri 89 Jakarta. Yeah. Bu Dini, oh ya Bu Dini Bu belum. Dini kalau marah ke siswa gimana tuh? Gimana tuh? Oh, aku diam. Iya. Pak di siswanya. Gue diemin balik. Diem-dieman. Nah, biasanya itu situasi kondisi kelas tuh nggak kondusif banget, Iya. ya kan? Kan sering kayak gitu ya. Oke, contoh kita nih muridnya nih, kita lagi rusuh. Itu sih, mana sih nih? Coba nyontek.
sakit. Kenapa Budini? Budini Saya tahu tuh tiba-tiba gini kerasukan. Itu tanda-tanda. Kita panik bukan karena marahnya, udah pada jatuh. Ya pokoknya gitulah. Oke. Lanjut apa gimana? Cukup lah ya. Cukup lah ya. Oke. Ini bisa dilanjut nanti episode selanjutnya pertanyaan. Ya, kasihan aib-aib Bapak Ibu. Iya. Tepuk tangan. Udah nih ya kuisnya. Tolong siapkan hadiahnya. Nanti ada Operator. tiket umroh. Iya, siap. boleh sekeluarga ya Bu Suci ya? Iya, siap. Kayak kita sekarang masuk ke materi pembahasan kita yaitu tentang literasi dan numerasi. Pak Adi membahas literasi, Bu Novi membahas tentang numerasi. Kita awali dulu dengan pemahaman nih Pak Adi. Apa sih yang dimaksud literasi dan apa sih Bu Novi yang dimaksud dengan numerasi? Boleh dikasih tahu ke teman-teman semuanya? Oke. Jadi gini Bu Dini, mungkin ketika kita dengar kata literasi ya, rata-rata orang-orang pasti mikirnya tuh baca gitu Iya. ya, terus nulis gitu. Iya. Nah, secara definisi sempitnya sih literasi itu memang membaca dan menulis. Tapi di perkembangan zaman sekarang nih, literasi itu bukan hanya sekadar membaca dan menulis saja, tapi sudah mencakup hal yang lebih luas gitu. Jadi mulai dari kita membaca, menulis, terus mendengarkan juga, dan mencari solusi, berpikir secara kritis, lalu juga kreatif, itu adalah bagian dari literasi. Dan medianya juga sekarang udah banyak ya Bu Dini ya. Kalau dulu mungkin kita terbatas hanya buku saja. Iya. Nah kalau sekarang literasi itu udah luas banget. Jadi misalnya Bu Dini lagi nonton film nih, nah itu juga salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk berliterasi gitu kan. Oh, itu termasuk kegiatan Betul, literasi. iya. Terus misalnya kita ada kegiatan diskusi gitu ya, atau lagi ngobrol-ngobrol santai tapi tentang hal-hal yang positifnya, itu juga literasi. Lalu ketika kita bisa menceritakan nih tentang apapun gitu ya, misalnya di podcast ini gitu ya, saya menjelaskan tentang literasi, nah itu juga bagian dari proses literasi. Jadi literasi itu sekarang luas, bukan hanya membaca dari segi teks saja, kalau itu udah pasti, tapi juga membaca lingkungan, terus juga apa yang ada di sekitar kita gitu, bahkan membaca pikiran orang lain juga itu literasi. Kayak Romi. Romi dan Juli. Oh jadi gitu ya, Iya. yang dikatakan sebagai literasi. Betul. Menyimak gitu ya, Betul. itu termasuk sebagai literasi. Iya. Oh, jadi cakupannya luas ya. Karena nanti literasi kan hubungannya sebenarnya satu sih, literasi itu lebih pada karakter. Jadi dengan literasi yang baik diharapkan seseorang itu punya karakter yang baik juga gitu. Karena dia lebih peka dengan apa yang ada di sekitarnya, dia memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang bisa disampaikan dan juga tidak gitu, dan lebih berani untuk menyampaikan ide dan gagasan. Itu kan semuanya kembali lagi pada karakter. Jadi kalau literasi di tingkat SMA terutama memang diarahkannya untuk pembentukan karakter ya, salah satunya. Oke, itu literasi. Numerasi gimana nih Bu Novi? Ya, untuk numerasi sendiri, kalau seandainya saya tanya dulu nih sama Bu Dini dan Pak Adi, kira-kira kalau dengar kata numerasi, apa sih satu kata aja yang terbersit di pikirannya Bu Dini dengan Pak Adi? Angka. Angka. Kalau Pak Adi apa? Hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Baik, berarti semua itu arahnya ke dalam matematika ya. Ya, padahal sebenarnya dalam matematika dengan numerasi itu berbeda, konteksnya berbeda gitu. Kalau untuk matematika sendiri betul tadi berkaitan dengan angka, hitung-hitungan gitu kan, number gitu ya. Tapi yang dipelajari dalam matematika ini sebenarnya konsepnya, teorinya, yang mana konsep dan teori ini kita pakai untuk mengerjakan sebuah soal yang jawabannya itu sudah pasti. Kalau matematika itu kalau matematika pasti. betul. Tapi kalau numerasinya sendiri justru ini pengaplikasian dari konsep matematika yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Itu jadi di sini ada studi kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Gitu. Contohnya kayak misalkan ini saya punya corn ice cream, ya. Bu Dini Mantap. boleh pegang? Boleh? Oke. Di sini saya punya 3 rasa ice cream,
Es krim. Ya, punya 3 rasa ice cream, ada vanilla, ada strawberry, dan ada kita anggap aja blueberry lah ya, yang Oke. biru karena blue gitu kan ya. Oke, dari 3 rasa ini Bu Dini dan Pak Adi maunya rasa apa? Silahkan Vanilla, dipilih. aku. Ya, boleh diambil Bu Dini. Saya yang blueberry deh. Oke. Berarti saya sisanya nih ya, saya yang strawberry. Iya. Oke, nah PQ Nation bisa melihat di sini untuk konnya sendiri kira-kira bentuknya seperti apa ya? Iya, Kerucut. betul seperti kerucut. Kemudian di sini ice creamnya sendiri bentuknya seperti apa? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran, bukan setengah lingkaran. Bola ya. Bola ya. setengah. Bola tapi Iya. dibagi 2 setengah berarti ya. Betul. Kebanyakan orang itu kalau beli ice cream bilang nih, Bang, saya beli ice cream dong 1 scoop beserta konnya. Kalau Bu Dini dan Pak Adi nih beli ice cream, kira-kira apa yang dilakukan dengan es krim ini? Dijilat. Dimakan. Kak. Dijilat. Oh iya. Kalau Pak Dimakan Adi dong. dimakan. Iya. Oke. Berarti Nggak dijilat. usah pakai dijilat juga kan bisa. Iya, maaf ya. Saya kira Bu Novi. diputar, dijilat, dicelupin. Itu merek Merek yang lain. Oh beda lagi. Beda lagi ya. Iya. Ya, kebanyakan orang kalau beli ice cream itu langsung dimakan gitu ya. Tapi kalau di sini numerasi ini dari ice cream yang kita beli 1 scoop ini bisa kita hitung. Jadi volume jatuhnya. Gitu. Kira-kira ice cream yang di atas ini kalau meleleh masuk ke dalam konnya atau keluar dari konnya. Keluar. ada yang masuk ada yang keluar. Oke, kan Emang masih yang masuk bisa dilihat Bu Dini? Iya kan kalau kita udah habis di sini terus ada yang cair-cairnya itu loh. Berantem. terus melempem ya, konnya Iya, melempem. jadi lembek itu loh. Iya. Nggak- Itu dari dalam, dari kada melelehnya ke dalam. Iya. Iya, maaf. Oke, oke. Berarti kan sudut pandang Bu Dini dengan Pak Adi berbeda ya di sini ya. Iya. Ya, kalau Bu Dini bilang ada yang lebar gitu kan. Di sampingnya Pak Adi bilang Keluar. ada yang Pak Adi yang keluar, saya yang di kebalik. luar sama di Iya. dalam. Oh iya, keluar dan di dalam. Kalau saya maunya yang ada di dalam. Ya, masuknya di dalam gitu kan semuanya. Berarti kan di sini kita punya sudut pandang yang berbeda. Berbeda-beda. Ya, sehingga numerasi ini akan menghasilkan jawaban yang berbeda atau open minded. Seperti itu kira-kira contohnya. Dan ini nanti dihitungnya pakai volume kerucut dan volume bolanya. Seperti Jadi kita itu. bisa ngitungin volume es yang keluar. Bisa dong. Jadi kalau mau masuk mau keluar tuh bisa dihitung. Kalau keluar tuh berapa Iya, volumenya. betul. Berarti ada kayak kemungkinannya juga dong. Betul, tergantung kitanya requestnya mau 1 scoop, 2 scoop atau 3 scoop, kan semakin banyak scoopnya semakin banyak yang luber, iya kan? Coba Jadi hitung, Bu Dini, volumenya itu. tidak sesuai gitu. Iya ya. Iya. Oke. Kamu ngerti nggak? Enggak. Jadi itu ya kurang Iya, lebih untuk konsep numerasi Iya, itu bukanlah ilmu yang pasti seperti matematika. Iya, betul. Jadi ada perbedaannya Betul. dengan matematika. Iya, jadi jawabannya bisa beraneka ragam sesuai sudut pandang dari kita. Oke. Aku deg-degan ada guru matematika. Nilainya 90. Oke. Dari 1000. Ini nanti minta yang aslinya ya. Iya. Di sini iya, ini sebagai bentuk Wow, kakaknya ya. ada yang benerannya. Kita dapat Iya. ice cream. Nanti Operator mana operator? udah duluan operator ya. Oh, jadi gitu. Oke, enggak apa-apa. Jadi nanti deh. Bu Dini PR-nya menghitung lah berapa itu Iya. ice cream yang meleleh ya ke dalam. Terima kasih Bu Novi. Tadi juga sama ya. Terima kasih Bu Novi. Sponsor. Oke, kita lanjut lagi. Tadi itu adalah pembahasan pemahaman awal tentang apa literasi, apa numerasi. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang anak-anak SMA 89 nih, dari sudut pandang Pak Adi dan Bu Novi, seberapa jauh sih minat anak-anak 89 itu tentang literasi dan numerasi? Baik,
Kalau untuk minat sendiri, saya rasa sih cukup baik ya, Bu Dini ya. Artinya memang kita tidak bisa langsung mengukur gitu bagaimana anak itu memiliki literasi yang tinggi ataupun memiliki pemahaman mengenai literasi atau kebiasaan mengenai literasi. Karena yang kita bisa lihat kalau yang secara terukur sebenarnya bisa kita lihat di rapor pendidikan. Nah, di situ kan ada tentang literasi dan numerasi gitu. Dan alhamdulillah nih di tahun 2024 dari nilai kita di tahun sebelumnya itu mengalami peningkatan gitu ya. Walaupun memang dari segi nilai harus jauh lebih tinggi lagi sebenarnya. Itu berdasarkan rapor pendidikan. rapor pendidikan Iya. di sekolah kita. Betul, Oke. di lapas Subang itu alhamdulillah mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Oke. Nah, kan tetapi secara garis besar sendiri kalau literasi itu nanti lebih banyak dilihatnya justru dari segi karakter dan sikap gitu ya. Nah, misalnya ketika anak itu sudah bisa di kelas nih ya, di kelas. Kalau misalnya kelas kan sudah tidak digunakan lagi, terus mereka mematikan lampu atau listrik yang ada di ruang kelas. Berarti kan mereka sudah tahu bahwa yang namanya listrik ketika tidak digunakan untuk hemat energi itu alangkah baiknya untuk tidak diaktifkan. Nah, Iya. siswa yang sudah bisa berpikir sampai sana itu dapat kita katakan literasinya sudah baik gitu ya, karena dia sudah memiliki kesadaran itu. Memang kalau dari pembiasaan sih kita bisa lihat dari berapa banyak siswa yang suka baca buku, suka menulis gitu ya, itu juga bisa kita lihat secara prosesnya. Tapi secara hasil itu bisa dilihat dari situ gitu. Gimana misalnya ada siswa ketika ditanya, kamu mau masuk jurusan apa nih nanti beres kuliah gitu. Kan banyak juga ya yang kayak bingung, aduh aku mau jurusan apa ya, tapi ada juga loh siswa yang memang dia udah tahu gitu, saya mau masuk jurusan A, caranya saya harus begini, ikut jalur yang ini, persiapannya seperti ini. Nah, berarti kan dia sudah mempersiapkan. Cara mempersiapkannya apa? Dia kan pasti baca referensi, informasi, dan dia harus menempuh jalan yang mana. Nah, itulah bisa dilihat dari literasinya gitu. Jadi literasi itu proses, dan literasi juga kita bisa lihat hasilnya itu justru ketika sudah diterapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari siswa. Mungkin gambarannya kayak gitu ya, Bu Dini ya. Iya. Kalau dari numerasi sendiri kurang lebih hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan Pak Adi. Jadi contohnya misal anak-anak itu kan udah tahu ya konsep Pitagoras. Ya, untuk segitiga siku-siku gitu. Jadi mereka coba nih mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misal mereka turun dari lantai 2 yang di BK gitu, tangga BK. Dari situ kita ambil siswa, coba nak yang satu jalannya lurus sampai piket terus belok kanan ke ruang guru, yang satu lagi langsung motong lapangan. Kira-kira mana nih yang sampainya itu lebih dulu, Yang lebih cepat. nah itu di situ ada aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata dari situ anak-anak bisa mengukur, oh iya ternyata yang lebih cepat itu kalau kita motong lapangan, Bu. Kenapa? Karena pakai konsep dari Pitagoras seperti itu. Oke. Jadi udah mulai oke lah ya. Secara garis besarnya anak-anak 89 tuh litnumnya tuh sudah ada peningkatan daripada sebelumnya. Iya. Dan dari data yang saya baca ya, dalam asesmen nasional 2021, 1 dari 2 anak Indonesia itu dinyatakan tidak bisa memahami literasi dasar. Kemudian 2 dari 3 anak Indonesia itu tidak bisa memahami numerasi dasar. Ini kan berarti kita itu berada dalam kritis literasi numerasi ya. Inilah yang menjadi PR-nya guru-guru untuk mampu meningkatkan minat literasi dan numerasi anak-anak 89. Menurut Pak Adi, Bu Novi, apa sih yang perlu kita lakukan guru-guru nih untuk bisa terus meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak 89? Oke, baik. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya ya literasi itu
kita bisa bangun dari menciptakan sebuah budaya literasi dan numerasi ya Bu Novi ya. Jadi budaya literasi dan numerasi itu memang ranahnya itu bukan hanya dari siswa saja atau guru saja, tapi kalau saya rasa semua stakeholder yang ada di sekolah gitu ya, termasuk mulai dari guru, peserta didik, lalu tenaga administrasi, bahkan dari dukungan orang tua siswa juga gitu. Kita bisa sama-sama membahas ataupun mengembangkan sebuah program yang tujuannya adalah untuk mengembangkan literasi dan numerasi. Gitu. Jadi butuh dukungan yang seperti itu. Karena kalau dari siswa saja tanpa ada dukungan misalnya dari pihak-pihak yang lain itu juga agak sulit saya rasa ya. Tapi kalau gurunya berliterasi, peserta didiknya berliterasi dan numerasi juga, terus ada dukungan juga dari orang tua, bahkan juga mungkin di sini kita bisa kerjasama dengan pihak luar gitu, ataupun dengan dinas pendidikan sendiri, itu saya rasa luar biasa. Itu pasti akan terbangun sebuah budaya literasi yang memang pada awalnya kita mulai dengan pembiasaan dulu, karena kan kita juga nggak bisa ya Bu Novi, menurut saya langsung literasi gitu ya, yang sistemnya berat gitu ya. Artinya mereka sama seperti orang yang nggak pernah baca novel, nggak pernah baca buku yang jumlahnya 1000 halaman, tiba-tiba disuruh baca buku yang 1000 halaman, itu kan ada shock juga mungkin ya. Tapi kita bisa pelan-pelan, artinya disesuaikan saja. Ketika memang siswa atau peserta didiknya itu sudah punya minat baca yang tinggi, sudah bisa berkarya gitu ya, nah itu kita arahkan agar karya mereka itu bisa dipublikasikan, terus juga karya mereka bisa dilihat orang, dan kemampuan baca mereka juga bisa diapresiasi. Tapi yang masih belum, kita juga jangan menghakimi atau menjudge gitu ya, tapi kita ya mulai sedikit-sedikit dari teks yang mungkin sederhana, lalu juga permasalahan-permasalahan yang sederhana untuk mereka cari solusinya, sampai dengan nanti dengan sendiri itu jadi pembiasaan. Karena literasi itu saya rasa adalah sebuah proses ya yang berlangsung sepanjang hayat gitu ya. Artinya ya terus-terusan gitu, tidak bisa berhenti dan tidak bisa juga langsung diberikan yang tidak sesuai dengan porsinya. Gitu sih. Makanya ada yang namanya gerakan literasi ya. Betul. Ya betul. Itu juga salah satu bentuk untuk meningkatkan daya minat anak-anak terhadap literasi dan numerasi. Gimana Bu Novi mau menambahkan? Ya, kalau saya mau menambahkan, betul apa yang disampaikan Pak Adi tadi, tambahannya adalah gimana caranya kita bisa mengemas literasi dan numerasi itu sebagai daya tarik untuk peserta didik. Kan sebenarnya kuncinya itu. Iya. Kalau tidak ada daya tariknya, anak-anak pun akan malas gitu untuk berliterasi dan numerasi. Nah, maka dari itu benar tadi adanya kerjasama antar seluruh pihak ya Pak Adi ya. Betul, ya, betul. Supaya guru-guru juga mengajak nih siswa dan siswi untuk minat dulu nih, mau dulu gitu kan. Sama aja kayak orang jual produk, kan harus ada iklan yang menarik gitu ya, supaya anak-anak tuh tergugah hatinya untuk berliterasi dan numerasi. Nah, setelah adanya keinginan dari dalam diri anak, selanjutnya mungkin diadakan pelatihan-pelatihan gitu ya bagi Bapak Ibu guru, karena kan di sini open minded, terus upgrading diri itu kan penting ya. Kalau gurunya upgrade berarti muridnya juga upgrade. Paling itu sih. Ya. Oke. Jadi tambahan lagi tapi Bu Deni sedikit ya. Tambahannya satu, kalau untuk masalah literasi dan numerasi tadi sudah dikatakan ya, bahwa yang paling penting adalah menarik. Bagaimana sih cara menarik? Satu, menurut saya pribadi itu bagaimana kita bisa mengajak peserta didik untuk mengeluarkan gagasan sesuai dengan kira-kira yang menarik itu apa ya gitu. Jadi mereka maunya apa gitu, dan sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Mereka lagi seneng apa nih? Lagi seneng games. Om, bisa nggak ya literasi dan numerasi dikemas dalam bentuk games gitu ya? Terus sekarang lagi era teknologi nih, anak-anak kan sekarang main ini lagi hype-nya apa nih? Betul, misalnya main HP kan udah biasa banget ya bagi mereka gitu. Atau sekarang banyak teknologi-teknologi yang bisa mereka akses gitu. Nah, ketika kita ajak gitu ya untuk menggunakan itu dalam berliterasi dan numerasi, itu juga bisa menarik bagi mereka. Atau anak-anak remaja kan suka tantangan juga nih. Terus generasi sekarang kan yang Gen Z itu kan dia suka aktualisasi diri nih ya, dia suka dilihat gitu sama orang. Nah, bisa jadi kita menggunakan
memanfaatkan gitu ya hal-hal seperti itu untuk memasukkan program-program literasi yang akhirnya membuat semua itu ke arah yang positif. Mungkin itu tambahannya ya. Oke. Nah, gerakan literasi ini juga kan ada korelasinya dengan hasil program for International Student Assessment ya, atau disebutnya PISA. Nah, Indonesia sendiri itu mengalami penurunan dari 2006 kalau nggak salah, pokoknya dari 2017 kita itu ada di peringkat 6, tapi kemudian di tahun 2018 kita ada di peringkat 7. 2022 ini cukup mengalami penurunan yang amat banyak. Mungkin karena efek dari COVID ya, kita kan tidak belajar secara langsung ya, belajarnya waktu itu nge-zoom, anak-anak di rumah gitu ya. Bondingnya kurang dapet lah. Iya, akhirnya kita mengalami penurunan peringkat se-ASEAN gitu ya. Kalau misalnya boleh dikasih tahu nih, apa sih manfaat dari literasi numerasi itu sendiri? Kok sampai sebegitu pentingnya sampai ada program internasional ini dilihat sampai dibandingkan dengan negara-negara lain? Sementara ini yang peringkat 1 itu masih Singapura. Daya literasi mereka itu paling tinggi se-ASEAN, dan kita ada di peringkat 7 dan 8. Manfaatnya apa sih untuk literasi numerasi ini bagi siswa, bagi masyarakat Indonesia itu sendiri? Siapa dulu? Boleh. Oke. Manfaatnya bagi siswa ya, sebenarnya manfaatnya itu bisa dirasakan, 1 jangka pendek, 2 jangka panjang. Kita berbicara jangka panjang dulu deh. Contoh yang paling konkretnya, tadi Bu Dini bilang negara dengan literasi tertinggi itu apa? Singapura. Singapura itu negaranya seluas apa? Kecil. Tapi penghasilan mereka sebanyak apa? Luar Besar. biasa. Itu karena apa? Literasi. Iya, itu kan permasalahan. Mereka tidak punya banyak sumber daya alam. Mereka juga sumber daya manusianya jumlahnya terbatas, gitu ya. Dengan wilayahnya juga yang terbatas, gitu ya. Tetapi bagaimana mereka bisa berpikir secara kritis, mencari solusi agar warga kita bisa bertahan, dan akhirnya bukan hanya bertahan ya, tapi mereka justru bisa menjadi sebuah negara maju di Asia gitu ya. Artinya tidak heran antara kemampuan literasi dengan tingkat kemajuan ekonomi, peradaban manusia, budayanya, dan juga teknologinya itu akan selalu berjalannya, pasti beriringan. Dengan semakin tingginya literasi, pasti tingkat kemajuan dari sebuah negara juga akan semakin tinggi gitu ya. Artinya di situ pentingnya literasi adalah 1 di era yang sekarang ya, di abad 21 ini, sebagai sebuah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, contoh kecilnya aja misalnya kita punya sekian, kalau bisa kita mau buka usaha bikin kue gitu ya, mau bikin kue tuh kan ada beberapa pilihan bahan. Nah, kita mau pilih bahan yang murah tapi kualitasnya kurang bagus, atau bahannya mahal banget nih tapi kualitasnya juga bagus banget, atau yang sedang-sedang. Nah, habis itu kita mau jual porsinya seberapa? Apakah yang ini porsi yang sedang, porsi yang besar, porsi yang kecil? Apakah mau jadi follower, mengikuti makanan-makanan yang sudah ada misalnya, atau mau buat inovasi yang baru? Nah, itu kan butuh literasi dan numerasi, Bu Dini. Dan ketika itu sudah ada di diri manusia gitu, itu secara langsung sih saya rasa akan membuat sebuah bangsa atau negara itu lebih besar lagi. Makanya itu penting banget, literasi itu penting. Memang dimulai dari hal yang sederhana, tetapi akan memberikan dampak yang luar biasa. Saya menambahkan ya, Bu Dini. Tadi kan Pak Adi menyampaikan dalam jangka panjangnya. Saya menambahkan dalam jangka pendeknya. Jadi di sini anak-anak ini termasuk kita ya, Bapak Ibu guru, kalau memang sudah menjiwai literasi dan numerasi, kita itu manfaat yang kita terima nih dalam jangka waktu yang dekat adalah kita tuh bisa mencari solusi terbaik terhadap apa segala jenis permasalahan yang di hidup kita ya. Betul. Dan itu hidup kita menjadi lebih terstruktur dan sistematis gitu. Itu jangka pendeknya ya Pak Adi, karena
itu kebetulan kita rasakan ya Pak Adi ya, kita rasakan jadi setelah berliterasi dan bernumerasi jadi kehidupan kita tuh lebih terstruktur gitu, lebih sistematis gitu. Kalau memang ada problem apapun tuh dapat mencari solusi terbaik untuk semuanya gitu. Jadi memang sangat penting lah ya literasi dan numerasi ini. Iya, manfaatnya juga bisa langsung kita rasakan kalau misalnya literasi numerasi kita meningkat. Ya lihat aja kayak negara Singapura yang sekarang sudah majunya luar biasa. Mereka bisa berada di puncak literasi numerasi dari program International Student itu, dan dilihat juga dengan keberhasilan atau kemajuan negaranya tersebut. Iya, itu contoh saja. Contoh. Dan Indonesia pasti bisa. Iya. Kita semangat. Dimulai dari SMA 89. Yuk, bisa yuk. Nah, kemudian nih program apa yang udah dibikin sama Pak Adi ataupun Bu Novi sebagai perwakilan guru yang ada di SMA 89 untuk mampu meningkatkan literasi numerasi anak-anak PEK? Iya. Ya, terima kasih Bu Dini. Kita sepakat ya Pak Adi. Jadi untuk program berkelanjutan yang akan kita laksanakan di sekolah itu namanya bulir nasi. Bulir nasi. Ngitung beras atau ngitung nasi Bu Novi? Apa tuh bulir nasi? Kayaknya ya kalau suruh ngitung beras atau nasi ya. Saya biasanya langsung makan aja kalau nasi. Iya, nggak dihitung dulu ya. Kelaparan Bu. Apa tuh Bu Novi? Jadi bulir nasi ini adalah budaya, literasi dan numerasi. Budaya, literasi, numerasi. Iya. Boleh dijelasin dong? Jadi budaya literasi dan numerasi ini bisa kita lakukan di setiap bulannya sekali. Jadi kan kalau dari hari Senin itu biasanya kita udah ada upacara gitu kan ya. Terus ada pembinaan wali kelas, terus ada ada Peki Monthly Idol gitu. Nah, di sini ada nih bisa kita sisipkan satu kegiatan lagi namanya bulir nasi. Jadi dan ini diupayakan untuk keseluruhan warga sekolah, bukan hanya peserta didik tapi guru juga bisa terlibat di dalam bulir nasi ini. Ini program baru yang akan rilis di 89 ya. Insya Allah. Insya Allah doakan ya. Jadi itu program secara besarnya ya, karena kan budaya itu kita memang harus mulai dari hal-hal yang kecil dan hal-hal yang bisa kita lakukan di sekitar kita gitu ya. Artinya untuk secara acara besarnya mungkin bisa dilakukan di hari-hari tertentu yang tadi Bu Novi katakan, tetapi nanti secara pembiasaannya juga kan setiap Selasa, Rabu, Kamis itu kan ada kegiatan literasi ya. Iya, pembiasaan pagi-pagi itu ya Pak Adi ya. Pembiasaan literasi, dan literasinya juga diarahkan mulai ke depannya kita tidak hanya dalam bentuk teks saja ataupun dalam bentuk soal-soal saja, tapi juga literasi dalam bentuk-bentuk yang lain, misalnya bercerita ataupun dalam bentuk review, entah review buku, entah review film gitu kan. Terus juga nanti bagaimana melibatkan siswa yang punya gagasan-gagasan ide untuk permasalahan-permasalahan tertentu. Misalnya kayak kita kan kemarin podcastnya tentang pernah adiwiyata ya. Nah, bisa tuh literasi juga kita hubungkan dengan bagaimana sih lingkungan gitu, atau pendapat gagasan-gagasan mereka tentang kebersihan lingkungan atau pengolahan sampah gitu ya, ataupun dengan pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan sih ke depannya akan diisi oleh hal-hal yang seperti itu gitu. Baik secara waktu yang sudah ditentukan, misalnya 1 bulan 1 kali kita memang ada momennya, ataupun yang secara rutin hariannya. Jadi tidak lepas dari kegiatan literasi dan numerasi 89. Pokoknya kalau istilah literasi dan numerasi itu kayak udah jadi jargonnya 89 gitu. Insya Allah ya, kita sudah terbiasa dengan literasi, numerasi, dan setiap tahunnya kita ada peningkatan dengan didukungnya program-program literasi numerasi di sekolah kita. Nah, untuk informasi, Pak Adi dan Bu Novi ini adalah guru penggerak loh. Apaan tuh guru penggerak? Guru yang bergerak-gerak. Guru yang bergerak-gerak. Karena kita nggak bisa diem. Boleh dong dijelasin, boleh Pak Adi, boleh Bu Novi. Guru penggerak itu apa sih? Sebenarnya kalau guru penggerak itu jadi gini, kalau misalnya kita berbicara tentang guru penggerak ya, itu tidak
akan jauh dari bagian transformasi pendidikan yang ada di Indonesia, Oke. gitu ya. Dimana kita mulai harus ada perubahan gitu ya dari segi pendidikan. Nah, salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud itu adalah membuat sebuah program yang namanya guru penggerak. Karena sekolah kita pun kan sekolah penggerak ya. Iya, Gitu. kita sekolah penggerak. Ya, jadi gurunya juga harus bergerak. Harus bergerak. Jadi akhirnya ya kita mengikuti yang namanya guru penggerak ya. Kalau saya itu kebetulan angkatan 5, kalau Bu Novi. Kalau saya kebetulan angkatan 7. Iya, jadi angkatan 5 dan angkatan 7 dan Iya. ada juga ya setelah kita mengikuti angkatan-angkatan Selanjutnya. gitu. Nah, jadi kalau guru penggerak ini adalah salah satu program pemerintah yang harapannya sih mewujudkan pemimpin pembelajaran gitu. Nah, apa sih pemimpin pembelajaran? Jadi harus ada hal yang diubah nih dari minimal skala kecil ya di lingkup guru itu sendiri, bahwa ada pemikiran-pemikiran baru yang sesuai dengan konteks zaman yang sekarang dan arahan paradigma pendidikan yang sekarang. Kan pemerintah tidak bisa sendiri, pasti perlu di lapangannya tuh sebagai pelaksananya. Nah, makanya dibuatlah tuh program guru penggerak untuk melaksanakan gitu ya visi misi pendidikan Indonesia gitu ya, untuk yang sesuai gitu ya dengan kebutuhan negara kita sekarang, kondisi zaman juga gitu ya. Dan disitulah akhirnya kami mengikuti program guru penggerak gitu. Oke. Itu secara ideal. Itu pengertiannya guru penggerak. Kalau yang membedakan guru penggerak dengan guru yang belum bergerak gimana tuh Bu Novi? Yang membedakan. Iya. Gerakannya. Gerakannya. Apa tuh yang membedakan? Yang membedakan biasanya open minded sih ya. Oke. Jadi kalau yang saya dan Pak Adi rasakan selama di lapangan, kami khususnya yang sebelumnya belum pernah mengikuti program guru penggerak ini, ya open minded kita hanya sebatas ruang lingkup yang kecil gitu. Ya Pak Adi ya. Ya setelah kita ikut program guru penggerak, kita jadi bisa terbuka nih wawasannya. Oh ternyata kalau pembelajaran itu yang baik untuk siswa-siswi di kelas tuh yang seperti apa gitu. Jadi kita bisa tahu nih, bisa memporsikan bagaimana cara mengajar yang baik dan bisa diterima di siswa-siswi dengan kebutuhan yang berbeda seperti itu. Salah satunya itu Bu Dini. Kemudian yang membedakan lagi di sini saya dan Pak Adi punya relasi lebih luas lagi gitu. Jadi kalau selama ini kan mungkin kita taunya hanya sebatas MGMP gitu ya Pak Adi ya. MGMP bidang studi ya. Betul, sampai MGMP DKI gitu mungkin ya. Tapi setelah mengikuti program guru penggerak, kita punya teman yang lebih luas, bukan hanya di DKI tapi melainkan juga di daerah-daerah lain seluruh Indonesia, seperti itu Bu Didi. Oke. Jadi dalam satu sekolah itu belum tentu semuanya gurunya udah penggerak gitu ya. Karena memang harus mengikuti program khusus dulu selama beberapa waktu ya. Jadi ada seleksi dulu biasanya. Jadi habis seleksi baru nanti terpilih, setelah terpilih baru mengikuti program. Program. Berapa lama tuh programnya Pak Adi? Kalau saya waktu itu seleksinya itu dimulai dari seleksi administrasi dulu ya. Betul. Jadi kita seleksi administrasi, terus ada seleksi soal, jadi Tulis lah ya, tes tulisnya, lalu juga ada micro teaching, jadi kita disuruh ngajar gitu, Iya. dan juga Itu diwaktuin ya Pak Adi ya. sama wawancara ya. Itu diwaktuin, micro teachingnya itu cuma 10 menit kalau nggak salah 10 ya. menit wawancara, micro teaching, terus wawancara, habis itu kita nunggu dan akhirnya ada pengumumannya. Habis itu baru deh kita ikut programnya. Kalau saya waktu itu sekitar 6 bulan kali ya. 6 bulan. Bu Novi juga 6 bulan. Saya juga kurang lebih sama, cuma mungkin bedanya Pak Adi sama saya ada waktu rehatnya. Oh, ada rehatnya. Iya betul, ada waktu rehatnya. Kalau Pak Adi terus-terusan kali 6 bulan ya? Ada sempat rehatnya, tapi itu memang rehatnya karena ada perubahan ini di kementeriannya ya. Kan waktu itu yang BPGP ya, lebih ke BPGP. pelaksana sih sebenarnya, mungkin lebih ke keorganisasian di Kemendikbudnya itu sendiri gitu. Jadi kita sempat vakum dulu selama sebulan kalau nggak salah,
habis itu dilanjutkan lagi. Tapi kalau misalnya di total ya, kalau misalnya di total dari bulan ya kurang lebih 6 6 bulan. 6 bulan. Berarti sama 6 bulan mengikuti program guru penggerak sambil masih terus ngajar juga. Betul. Luar biasa. Biasa di luar sebenarnya. Biasa di luar. Berarti harus mampu membagi waktu ya, manajemen waktu, kemudian membagi, kalau bisa mungkin membelah diri kali kalau saya ya. Yang satu nge-zoom, yang satu harus ke kelas, Ngajar, belum tugasnya, tugasnya, kan? belum keluarga yang di rumah. Iya. Oke, privilege apa sih yang didapat dalam mengikuti GP ini? Guru penggerak. Privilege. Apa ya? Yang pastinya sertifikat Bu Dini. Iya. Sertifikat berapa jam ya kita? 310 jam Iya. pelajaran. Itu udah cukup. Iya. Lumayan ya. Kita dapat 2 sertifikat ya Padi. Yang Iya. pertama sertifikat 310 jam pelajaran dan yang kedua sertifikat guru penggerak. Itu yang paling umum ya kita dapatkan. Terus yang kedua? Kalau yang kedua mungkin kita bisa lihat dari segi jenjang karir gitu ya. Karena sekarang kalau misalnya guru mau berkarir dan mau membuat sesuatu yang lebih gitu ya, artinya punya tanggung jawab yang lebih, Ya, itu grading bisa diri. dimulai dari guru penggerak gitu. Karena secara karir juga kalau misalnya mau jadi kepala sekolah atau mau jadi pengawas, itu salah satu syaratnya memang harus sudah guru penggerak gitu yang pertama. Terus selanjutnya kalau dari segi relasi itu lebih banyak yang seperti tadi dikatakan, dan juga kita jadi aktif di komunitas belajar. Jadi info-info apapun bisa lebih cepat dan itu lumayan gitu ya. Artinya info mengenai kurikulum, tentang pendidikan, tentang apapun itu biasanya kita dapatkan. Dapat lebih dulu gitu. Tuh. Dan sebenarnya sih kalau saya menilai secara pribadi ya, kalau guru penggerak dan guru yang belum penggerak itu sebenarnya masih mempunyai tugas yang sama. Tetapi bedanya guru penggerak itu kalau kata Mas Menteri itu berani mengambil tanggung jawab untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, dan itu berat banget ya. Iya, dan artinya menjadi pemimpin perubahan. transformasi pendidikan. Jadi kalian pemimpin dong. Ya bisa kelihatan. Oke, sekarang manfaat buat diri sendiri dan buat sekolah apa sih dengan adanya guru penggerak? Kalau untuk diri sendiri satu upgrade ya, artinya kita punya banyak hal-hal baru, pengetahuan-pengetahuan baru Sama yang relasi tadi ya? iya sama relasi yang asalnya kalau misalnya di kelas kali marah kan satu sapu itu bisa patah. Nah kalau sekarang ternyata itu salah gitu. Iya. Nah itu saya dapatkan ketika mengikuti guru penggerak gitu ya. Walaupun sebenarnya saya rasa sih guru-guru yang lain juga hebat ya, luar biasa gitu. Nggak harus misalnya emang harus jadi guru penggerak aja ya biar kayak gitu. Ya sebenarnya tidak, cuma alangkah baiknya, positifnya kalau kita ikut aja, kan nggak ada salahnya ya selama kita memang masih ada waktu, tenaga, kesehatan untuk mengikuti itu gitu. Terus yang kedua yaitu tadi itu kita bisa memberikan apa yang kita ketahui ke teman-teman guru yang lain gitu. Misalnya ketika kita dapat sesuatu hal yang baru nih, materi apa tentang kurikulum, kan sekarang kan kita kurikulumnya di kurikulum Merdeka ya. Nah, mungkin masih ada yang belum paham atau yang masih ingin bertanya. Nah, itu kita bisa jawab. Walaupun mungkin jawaban kita juga nggak 100% benar atau kita juga masih perlu baca, tapi minimal kita bisa membuka diskusi gitu ya. Artinya diskusi untuk yang terbaik demi sekolah atau seperti apa. Nah, itu sih. Kalau dari saya. Betul. Manfaat lainnya kita bisa lebih kontrol emosi ya Bu Didi, karena terkadang itu kan rasa letih, rasa capek guru itu kan pernah muncul lah ya. Iya, Jadi manusiawi lah. betul. Jadi di sini kita merasa harus tahan emosi karena kalau kita berkaca diri, kita tidak mau dipermalukan di depan orang. Berarti kita pun tidak boleh mempermalukan di depan orang seperti itu. Sama kayak halnya kita negur siswa. Itu sebenarnya kalau awal-awal nih saya negur itu suka di depan anak-anak yang lain gitu. Nah, setelah saya belajar dan mengikuti di guru penggerak, saya jadi mikir
merefleksi diri gitu. Oh, berarti yang kemarin itu saya salah gitu. Harusnya kalau menegur anak itu kita panggil, kita ajak diskus, kita coaching gitu kan dan lain sebagainya supaya apa? Dia merasa nyaman gitu. Kalau ini kan seolah-olah kayak dipermalukan gitu kan ya di depan teman-temannya. Kita pun nggak mau seperti itu gitu. Oke, boleh dong ajakan untuk guru-guru lain nih biar jadi pemimpin kayak kalian, guru penggerak yang banyak memberikan manfaat entah itu buat diri sendiri maupun buat sekolah. Tuh ajakin. Boleh loh ajakannya, silakan boleh lagi. Ya, sebenarnya ajakannya sih sederhana ya. Ya. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi gitu dengan tanggung jawab yang memang lebih besar lagi demi pendidikan gitu ya. Jadi ya kita ambil itu aja sih. Dan satu hal lagi dari hati ya. Harus dari hati. Artinya kalau kita terpaksa atau disuruh sama orang atau gimana takutnya kan nggak ikhlas ya. Iya. Gitu. Berat lah ngejalaninya juga ya. Betul. Nanti takutnya malah bukannya jadi hal yang positif, justru malah jadi kayak beban gitu. Iya. Jadi dimulai dari hati aja. Artinya ketika memang saya terpanggil gitu ya. Kan kalau guru penggerak itu adalah tergerak bergerak menggerakkan. Jadi harus tergerak dulu. Kalau belum tergerak ya jangan ikutan dulu gitu ya. Gitu. Jadi dimulainya dari diri sendiri gitu. Habis tergerak baru bergerak. Nah, ketika kita sudah bergerak baru kita mengajak orang lain dengan cara menggerakkan. Nah, jadi tergerak bergerak menggerakkan itu kan dimulai dari tergerak dulu. Jadi motivasi yang paling utama adalah dari diri sendiri. Lihat loh siswa-siswa kita tuh kayak gimana, lihat loh sekolah kita, apa ya yang bisa kita lakukan, coba deh ikut guru penggerak, gimana ya bedanya nanti saya setelah jadi guru penggerak. Nah, hal-hal kayak gitu kan biasanya muncul dari dalam diri sendiri. Itu aja sih. Oke, boleh Bu Noti. Betul apa yang disampaikan dengan Pak Adi, awalnya juga kan kalau ikut-ikut pelatihan itu biasanya kita namanya dimunculkan gitu ya. Jadi sudah ada nih, tapi kan kalau dari guru penggerak sendiri memang dari kitanya nih yang mau untuk ikut program tersebut gitu ya. Intinya balik lagi ke niat kita bahwasanya kita tuh sebagai pendidik kita punya tujuan yang sama untuk membuat siswa-siswi atau peserta didik kita tuh menjadi orang yang memang hebat gitu. Kalau bisa lebih dari kita. Iya. Gitu. Jadi ayo kita juga sebagai guru harus upgrade nih supaya gimana caranya pembelajaran yang kita dapatkan itu dapat berguna dan bermanfaat untuk murid-murid kita gitu. Dan bukan cuma murid ya Pak Adi ya, mungkin lingkungan sekolah juga gitu, warga sekolah dan lain-lain. Iya, tuh teman-teman. Ayo semangat ikuti guru penggerak seperti Pak Adi dan Bu Novi menjadi bermanfaat untuk sekitar ya. Amin. Doain aja ya. Oke, Pak Adi, Bu Novi, terima kasih banyak pembahasan kita hari ini tentang literasi. Udah selesai berarti ini? Iya. Kok nggak berasa ya? Iya, nggak berasa ya. Kita lanjut kali ya. Ayo. Lanjut di sesi yang lain. Iya, di sesi yang lain. Habis off kita lanjut lagi. Terima kasih pembahasan hari ini, kita membahas tentang literasi numerasi. Kita udah main games juga, kuis-kuis. Kemudian kita membahas tentang guru penggerak. Apa operator? Terakhir dong. Apa? Yang kuisnya satu lagi tuh, satu lagi. Oh, satu lagi. Closing, iya dong, buat closing. Oh, Buat closing boleh. Oke. Ini milih lagi, siapa yang milih? Ya siapa yang milih? Bu Dini. Penutupan ya? Ya. Yang mana nih? 9 kali ya? Oke. Pernah atau tidak pernah nangis karena banyak kerjaan? Aduh. Silakan muhasabah diri. Wes. 1, 2, 3. Sarah. Manusiawi lah ya. Wanita sih ini. Betul. Ya kan? Tuh. Tanggung jawab kita sebagai istri juga di rumah Ya, dan mood ibu. swing ya. Nangis karena banyak kerjaan tuh gimana sih?
Maksudnya sambil Bu ngetik Novi gitu terus dulu lah. nangis gitu apa gimana? Saya belum ngerti soalnya Bu. Kalau lagi banyak kerjaan yang paling ngomel, bete gitu doang kan? Atau Tidur. "Ih, gimana sih gitu capek terus tidur. Makan banyak gitu Kalau ya. nangis tuh kayaknya gimana ya? Ceritain Bu Novi. Coba Bu Novi ceritain, kasih tahu. Kalau nangis banyak kerjaan itu saya rasa buat semua wanita kayaknya pernah mengalami ini ya Bu Dini ya. Karena satu sisi kan kita juga ibu, bukan ibu di sekolah aja tapi ibu di rumah juga. Kemudian kita juga istri gitu kan ya. Jadi Luar harus biasa. membagi-bagi nih kerjaan yang banyak dengan tenggat waktu yang mepet. Terus kita harus ada yang dikerjain lagi di rumah tuh kan kayaknya badan tuh capek banget. Terus lampisannya apa? Ya nangis. Iya. Gitu nggak bisa yang kita marah-marah atau gimana tuh nggak bisa. Nggak bisa. Perempuan lah ya. Iya. Kalau Padahal begini enakan gimana? tidur tahu. Nggak bisa. Tidurnya juga Rebahan terus Kepikiran tidur. ya. Hilang semuanya. Pada nangis. Ke bawah mimpi, Iya. Oh, iya. kepikiran. Kalau Coba Bu Dini Bu Dini gimana gimana? Bu Dini? Pernah waktu itu ngerjain adiwiyata. Sama siapa tuh? Ya sama teman-teman yang lain. Tapi karena emang udah deadline banget ya, harus segera. Jadi kita buru-buru ngerjainnya, tapi kerjaannya tuh masih banyak, masih numpuk. Terus, aduh ini ngajar juga gimana? Ini yang di laptop juga belum kelar. Ya akhirnya. Gitu. Oh jadi Bu Dini sambil ngeris sama nangis gitu. Iya. Tapi adiwiyatanya menang kan? Dapet Alhamdulillah. sih. Karena air mata loh itu. Iya kan air mata saya yang keluar. Oke sudah ya. Kalian punya jargon. Jargon apa? Kalian belum kok kali kamu. Kaget saya. Jargon guru penggerak atau jargon literasi numerasi? Kayaknya Bu Novi semalam mikirin banget. Numerasi ya Bu Novi. Nah, nanti aja ya. Oh di cancel ya guys. Ya, dikat-kat. Oke, terima kasih. Oh, tiga kata dari guru penggerak di sekolah ini. Pak Adi, 3 kata untuk SMA 89. 3 kata untuk SMA 89. Ya. Hebat, keren, luar biasa. 4 dong ini. Napi. 3 kata ya. Ya. Jangan angka melulu Bu Nopi. Kata ini sekarang kata. Tadi hebat udah ya. Udah. Ya, Udah. hemat. Hebat. Medit ya kalau itu mah. Sukses, Sukses. terus berkarya, jaya. Jaya. Iya. Ada yang namanya Pak Jaya. Bapak Jaya. Oke, terima kasih Pak Adi, Bu Novi. Sama-sama, Bu Sudah Dini. mampir di Jamkos episode kita kali ini. Iya. Semoga sekolah kita semakin maju literasi dan numerasinya. Amin. Oke guys, sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang edukatif dan informatif untuk kalian semua Peki Nation. Jamkos, jam yang kita tunggu-tunggu. Yes.